Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama atau MTS kelas 9 pada semester 1. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nopi Lestari, NIM 19052113 dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Saki, dari mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Melalui sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Para tokoh pendiri bangsa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia telah menyetujui dan menyesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang paling tepat dan sesuai dengan negara Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti sendi. Berarti dapat diartikan bahwa Pancasila adalah berbatu sendi 5 atau 5 tingkah laku utama atau pelaksanaan 5 kesusilaan. Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar pembentukan negara telah dibuktikan melalui sejarah. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Artinya, dalam mewujudkan tujuan nasional, semua kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara harus berdasarkan pada Pancasila. Dan yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar bagi warga negara dalam penggunaan hak dan kewajiban. Dan yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Artinya, dasar bagi hubungan antar warga negara dalam sebuah aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Dan yang terakhir, dasar dan sumber hukum nasional. Artinya, Pancasila menjadi dasar bagi segala aktivitas penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi pokok sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semua sikap dan perilaku setiap bangsa harus dijiwai dan merupakan pancaran pengalaman sila-sila Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia agar melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selanjutnya itu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Indonesia merupakan negara yang besar. Para pendiri negara dan masyarakat Indonesia telah berjuang demi meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Kita perlu mengetahui bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengganti Pancasila dan terdapat berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara.
di mana pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan negara tidak stabil, terganggunya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet serta kegagalan Badan Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dan untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Setelah berlakunya masa Orde Lama, dimulailah era baru yang dikenal sebagai masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Prakarsa. Selanjutnya yaitu pada masa reformasi, yaitu dari tahun 1988 sampai dengan sekarang. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketika masa reformasi. Tantangan yang ada yaitu antara lain korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lebih dikenal dengan KKN yang merupakan masalah sangat berat dan sulit untuk dituntaskan. Kasus korupsi sekarang ini sudah merajalela. Penjabat dari kalangan atas hingga kalangan bawah banyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain korupsi, arus globalisasi juga memiliki sisi negatif yang bisa menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur atau sistematis. Hal-hal yang termuat dalam ideologi adalah politik sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi juga mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan pengetahuan, ide-ide, dan ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa perubahan nilai dasarnya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa Indonesia, sehingga Pancasila memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi dari waktu ke waktu. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak akan menutup rapat-rapat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada era globalisasi dan era informasi. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan aspiratif. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, aspiratif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup ciri-cirinya merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Selanjutnya tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali oleh dari budaya masyarakat. Isinya tidak instan dan operasional, sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab dan isinya dinamis dan reformis. Selanjutnya, pada ideologi tertutup, biasanya ideologi tertutup ini cita-cita sebuah kelompok, bukan cita-cita yang hidup di masyarakat, bersifat totaliter, menguasai semua bidang kehidupan masyarakat, tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupun budaya. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi tersebut, serta isi ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total.
Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar dasar negara Republik Indonesia tidak diganti dengan dasar negara lain. Pemerintah dalam semua tindakannya hendaknya didasarkan pada Pancasila. Mempertahankan Pancasila dilakukan dengan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara dengan memperhatikan kehidupan beragama, memperhatikan hak orang lain, mementingkan persatuan, menjunjung tinggi demokrasi, serta memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Sila kemanusiaan yang adil beradab, yaitu sila kedua. Cara atau perilaku yang dapat kita terapkan yaitu mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama, serta tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Selanjutnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Perilaku yang dapat kita terapkan yaitu menjunjung tinggi persatuan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Perilaku yang dapat kita wujudkan yaitu manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pada sila yang kelima, yaitu kehidupan sosial bagi seluruh masyarakat. Perilaku yang dapat kita terapkan yaitu dengan menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, mengusahakan terciptanya kesejahteraan sesama, berusaha mewujudkan keadilan dan kehidupan sosial. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu dalam bidang politik. Sebagaimana perilaku yang dapat kita terapkan, yaitu meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia, serta tidak melecehkannya. Dan pada bidang hukum, ada juga perilaku yang dapat kita terapkan, yaitu seperti meyakini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Misalnya, dalam membuat kebijakan publik tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, perilaku yang dapat kita terapkan yaitu mewujudkan masyarakat dan negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari bidang sosial budaya, perilaku yang dapat kita terapkan yaitu dengan mempelajari nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada bidang pertahanan dan keamanan, perilaku yang dapat kita terapkan yaitu dengan mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian dari video kita kali ini. Salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.